Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membahas terkait dengan spoiler lengkap yang sudah kita dapatkan di hari ini. Banyak hal detail yang lebih diceritakan dalam bocoran kita kali ini, dan tentu saja di akhir video kita juga akan sedikit membahas beberapa pertanyaan seputar kejadian menarik apa yang kita temukan pada chapter ini. Salah satunya adalah tentang apa yang sebenarnya mendasari Loki untuk membunuh ayahnya. Adakah ini terkait dengan buah iblis legendaris kepunyaan ayahnya yang coba ia curi? Nah, jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1130 kita kali ini mendapatkan judul Pangeran Terkutuk. Cover story masih melanjutkan perjalanan dari Yamato. Ziarah kuil Yamato si anak Oni volume ke-17. Yamato sedang tidur siang dengan Otama. Pada saat itu, sebuah bayangan mendekat dan tangan misterius meraih pedang Yasui untuk mencurinya. Chapter dimulai di kapal Elbaf. Franky mengatakan kepada para raksasa bahwa mereka ingin berhenti melakukan pencarian dari kru bajak laut tepi jerami yang lain. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Jinbei bahkan meminta Hiyu untuk mencari di laut terdekat, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi pilihan terbaik mereka sekarang adalah mempercayai nakama mereka dan menunggunya di Elbaf. Para raksasa setuju dan kapal Elbaf melanjutkan perjalanannya. Kita lantas beralih ke kelompok dari Luffy. Mereka keluar dari diorama yang dibuat oleh Row dan mendapati diri mereka berada di dalam sebuah kastil raksasa. Ini mirip sekali dengan kastil Lego di tengah daratan bersalju yang dikelilingi hutan dan juga pegunungan. Nah, ada kastil yang berada di atas salah satu gunung, memiliki jembatan yang sangat panjang yang terhubung ke cabang pohon di langit. Nami mulai pusing karena besarnya semua ini. Tiba-tiba saja mereka melihat seseorang menyeberangi jembatan menuju kastil dan semuanya sembunyi. Dua orang yang datang ke istana itu adalah Goldberg dan juga Gerd. Ini adalah dua anggota dari New Giant Warrior Pirate, kelompok bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Hairudin. Nah, ada yang unik di sebelah Gerd ini ada Piper, di mana ini adalah burung hantu raksasanya. Gerd berkata, "Aku heran kenapa Hairudin membiarkan orang aneh seperti itu masuk ke dalam kru kita." Goldberg pun menjawab, "Yep, karena dia punya keterampilan sejati sebagai seorang navigator." Gerd bilang, "Aku benci dia. Dia lebih memalukan Elbaf daripada Loki." Goldberg dan Gerd ini kemudian datang ke istana karena Piper melihat burung gagak Road membawa sebuah kapal. Karena masuk tanpa izin merupakan hal yang ilegal di Elbaf, Road punya kebiasaan mengambil kapal-kapal di sekitarnya dan mengklaim mereka sebagai pelanggar. Dengan cara inilah Road ini bisa untuk menahan mereka. Nah, Gerd mengatakan jika ia melihat Road menculik seseorang, maka ia akan melaporkannya pada Jarul Sama. Ini adalah raksasa tua dari masa lalu Big Mom. Kini ia berusia sekitar 408 tahun. Nami pun mendengar bagian masuk tanpa izin adalah ilegal. Jadi dia memerintahkan semua orang untuk tetap bersembunyi. Nah, saat Goldberg dan juga Gerd ini mengetuk pintu kastil sambil memanggil Road, Luffy dan kawan-kawannya berlari melintasi jembatan. Di bawah jembatan itulah terdapat hutan dan banyak sekali serigala raksasa. Namun di tengah jembatan, Luffy berhenti. Dia berkata bahwa dia telah merasakannya sejak mereka berada di dalam kerajaan Balok, dan Zoro serta Sanji juga pasti merasakannya. Luffy bilang, "Itu adalah teriakan seorang pria yang begitu kuat sehingga aku bisa merasakannya di seluruh tubuhku." Luffy ingin pergi memeriksa sumber teriakan itu, namun Sanji mengatakan dia akan tetap bersama kelompoknya dan menghentikan Zoro untuk pergi bersama Luffy. Sanji berkata, "Marimo, apa kau tahu ini tidak diizinkan masuk ke hutan manapun?" Luffy kemudian memberitahu yang lain untuk terus maju dan kemudian dia melompat turun dari jembatan ke hutan di bawahnya. Oke, kita beralih lagi ke kapal Elbaf. Perusahaan surat kabar dunia mengantarkan koran ekonomi dunia di pagi hari. Salah satu berita mengejutkan, Dory dan juga Brogy mengatakan bahwa bajak laut prajurit raksasa menyerang Pulau Aegean. Brogy pun marah, mengapa mereka mengarang kebohongan seperti ini? Aku tak bisa membaca apapun, koran ini terlalu kecil. Robin kemudian berkata, "Aku akan membacakannya kalau begitu." Nah, terungkap bahwa koran berita di sana tersebut mengatakan bahwa bajak laut prajurit raksasa telah terbangun dari tidur panjang mereka selama
selama 100 tahun. Bersama dengan Yonko Luffy si topi jerami, mereka pun membakar Aegis. Kedua kapten dari bajak laut prajurit raksasa, Brogy the Red Orgy dan juga Dory the Blue Orgy, mendapatkan bounty 1,8 miliar berries untuk kepala mereka. Nah, di sini pun terlihat poster buronan Dory dan juga Brogy yang baru dengan gambar yang diambil di Aegis dan dengan bounty baru mereka yakni 1.800.000 berries. Mereka berdua kaget, 1,8 miliar itu bukan niat kami untuk kembali. Nah, para anak buah dari dua raksasa ini pun seperti terkesima. Dulu bos punya bounty 100 juta saja kan? Wow, kenaikan yang cukup hebat sekali. Robin bilang cukup banyak inflasi yang terjadi antara 100 tahun lalu dan juga sekarang. Tapi ini adalah jumlah yang masuk akal bagi para pemimpin prajurit Elbaf. Kemudian surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa Luffy adalah orang yang membunuh Vegapunk dengan menampilkan foto ukuran besar Luffy yang menggunakan bentuk Gear 5. Robin melihat foto itu dan berhenti karena dia melihat tanda X di lengan Luffy di koran. Robin bilang, apakah tanda ini selalu muncul di lengan Luffy saat dia menjadi yang paling bebas? Franky kemudian berkata, aku tidak begitu ingat. Lagi pula dia selalu memantul-mantul, jadi kau tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Robin bilang, ini agak tidak wajar. Lengannya berayun di sini, tapi tandanya tetap jelas seperti di siang hari. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Nah, kemudian lantas Dory dan juga Brogy ini bilang, bagaimanapun tak disangka topi jerami kini setara dengan rambut merah. Dan sepertinya salah satu anak muda kita yakni Hairudin sudah menjadi bawahan kalian. Kasih berkata, jika dipikir-pikir lagi, dia tetap saja putra raja. Dia adalah anak nakal yang kasar menurutku. Mereka ingin datang menjemput kalian juga, tetapi alasan hanya kami para senior yang datang adalah karena ada sedikit masalah yang terjadi di Elbaf. Franky bertanya, sebuah masalah? Yup, kemudian dijelaskan bahwa ketika Dory dan juga Brogy ini tidak ada, Loki, putra resmi raja, itu lahir pada saat itu. Dia adalah raksasa jahat yang dijuluki Pangeran Terkutuk. Loki ini dikatakan membunuh Raja Harald. Ini adalah ayahnya sendiri untuk mengklaim buah iblis legendaris yang diwariskan dalam keluarga kerajaan. Setelah membunuh ayahnya, Loki pun kemudian memakan buah iblis tersebut. Para prajurit Elbaf berhasil menahan Loki, tetapi baru-baru ini dia hampir saja berhasil melarikan diri. Jadi mereka membutuhkan kekuatan seluruh prajurit Elbaf untuk menahan Loki ini. Franky kemudian terkejut karena ada seseorang yang begitu sangat kuat sehingga mereka membutuhkan semua kekuatan prajurit raksasa untuk menahannya. Kita kembali ke Luffy di halaman ganda yang benar-benar luar biasa. Luffy menemukan raksasa besar yang diikat dengan rantai besar di tengah salju. Raksasa tersebut adalah Loki. Desain Loki benar-benar badass. Loki adalah raksasa yang kurus dan juga berotot. Dia juga memiliki rambut yang sangat panjang dengan dua kepang di bagian depan. Dia juga punya janggut kambing di dagu. Dia punya beberapa tato di lengannya dan belum jelas tato apakah tersebut. Dia memakai pakaian raksasa biasa tapi diikat di pinggang gespernya ada Jolly Roger memakai mahkota. Dia pun memakai helm ciri khasnya dengan helm hitam dengan dua tanduk panjang seperti Loki dari Marvel Universe. Dan dia pun memiliki kapak di punggungnya. Dia akhirnya terlihat dengan mata Loki yang ditutup dengan kain. Loki berbicara dengan Luffy. Nah, ada catatan ketika Loki ini berbicara, lidahnya yang panjang menjulur keluar seperti layaknya Doflamingo. Loki berkata, sebutkan namamu. Luffy pun menjawab, aku Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut. Loki bertanya, raja? Luffy bilang, di mana tempat ini dan siapa kau sebenarnya? Loki menjawabnya, ini adalah negeri perang, tanah para prajurit Elbaf. Mengabdikan dirinya untuk perang di masa lalu, ini adalah negara yang paling kuat di dunia. Yup, dan halaman ganda terakhir yang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya Elbaf pun diperlihatkan secara utuh setelah bertahun-tahun lamanya kita menunggu. Nama resminya adalah Elbaf. Elbaf sendiri adalah bentang alam pegunungan dengan pohon raksasa Yggdrasil di tengahnya yang membuat semuanya tampak kecil. Pohon ini setidaknya 12 atau 13 kali lebih besar dari pegunungan tersebut. Ada banyak air terjun yang mengalir turun dari pohon raksasa ini. Nah, Yggdrasil sendiri mempunyai lapisan tengah yang dibentuk oleh cabang-cabangnya yang mengelilingi batangnya. Lapisan itu tampaknya merupakan tempat tinggal dari para raksasa. Kita pun melihat kastil dan desa yang megah di atasnya. Ini juga terdapat beberapa meriam yang menghadap keluar. Yup, dan akhirnya kita pun dapat melihat sebilah pedang besar menembus lapisan tengah dan tampaknya mencapai tanah. Panel One Piece chapter 1130 pun menampilkan Loki yang berbicara dengan senyuman jahatnya. Akulah Loki, sang dewa matahari yang akan membawa akhir bagi dunia ini. Yep, jadi
pantas saja ya Oda Sensei meliburkan chapternya 2 minggu, karena tentu saja dalam chapter ini banyak sekali hal yang membuat kita penasaran. Kemudian misteri-misteri yang lagi-lagi dimunculkan dengan menarik perhatian kita semua untuk melakukan analisis. Salah satu poin yang paling menarik pada chapter ini tentu saja misteri tentang keberadaan Pangeran Loki yang dikatakan membunuh ayahnya sendiri. Kita tahu semua bahwa Oda Sensei benar-benar sepertinya memberi gambaran Elbaf ke mitologi Nordik yang banyak sekali mitologi Nordik diaplikasikan ke dalam arc ini. Jika kita melihat hal ini di mana Loki membunuh ayahnya, ini juga termasuk dalam salah satu hal yang ada di dalam mitologinya sendiri. Dikisahkan bahwa Loki ini dirantai maupun diikat karena banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap dewa ataupun dewi di Nordik. Loki bergabung dengan beberapa raksasa setelah berhasil membebaskan diri dan Ragnarok pun dimulai. Ini pun mengindikasikan bahwa bebasnya Loki dari hukuman karena sudah membunuh ayahnya. Itu pun memunculkan perang Ragnarok yang akan benar-benar besar yang terjadi di dunia Elbaf. Nah, Redon sempat berkata bahwa Loki ini akan mengingatkan kita pada Kaido dalam hal kehebatan, seperti saat Kaido muncul di hadapan Kid dan juga Hawkins. Loki memiliki desain yang lebih serius, mirip sekali dengan Doflamingo dan juga Kaido. Namun, ini bukan siluet yang kita lihat sebelumnya saat menunggu tepi jerami. Lalu menariknya adalah buah iblis apa sebenarnya yang dimakan oleh Loki? Mengapa ia tega membunuh ayahnya sendiri? Karakter Loki ini bisa jadi dikutuk setelah hal ini, maka itulah alasan mengapa judul chapternya adalah Pangeran Terkutuk. Jadi Loki ini adalah karakter benar-benar super power. Loki tanpa DF-nya cukup kuat untuk membunuh para prajurit terkuat di Elbaf, bahkan raja di negeri Elbaf itu sendiri. Kehadirannya yakni hakinya mengejutkan Luffy, Zoro dan juga Sanji dari jarak yang super jauh. Sekarang dia adalah raksasa yang memakan buah iblis legendaris yang dilindungi oleh kerajaan Elbaf. Seluruh Elbaf sedang bersiap menghadapi monster ini karena mereka takut belenggu tak akan mampu menghentikannya. Yup, dia membunuh raja tanpa kekuatan buah iblis. Binatang buas ini akan memulai Ragnarok. Yep, untuk tema debat kita di kolom komentar adalah apa sebenarnya buah iblis yang dimakan oleh Loki sampai-sampai dia mengorbankan nyawanya sendiri. Tulis di kolom komentar ya, sampai bertemu di video review besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.